tentu itu sudah arahan Presiden. Kita akan pelajari, kita persiapkan. Contoh, dulu saya 15 tahun menjadi anggota DPR RI dari Majalengka. Dulu terkenal itu genting dari Jatiwangi. Nah, nanti saya akan datang ke sana, saya akan lihat ya, bagaimana industrinya, kualitasnya, ya, bagaimana kemampuan produksinya, bagaimana harganya. Mungkin dalam waktu dekat saya akan datang ke Majalengka, ke pusat-pusat genting yang ada di Indonesia, juga bagaimana ini bisa dirasakan kebijakan Presiden oleh UMKM, oleh industri ya, oleh pengusaha-pengusaha lokal. Tentu itu, saya rasa 100% itu kenaikan yang luar biasa, pencapaian yang luar biasa. Dan tentu tidak mungkin tanpa dukungan CEO-nya, Pak Dirut yang luar biasa, memilih orang yang tepat, memberikan waktu, perhatian, ya, dan betul-betul mengecek dan mengawasi dan mencermati. Saya sampaikan tadi 2 kali Presiden datang ke acara Kementerian Perumahan, dua-duanya acara rumah subsidi. Dan saya sudah laporkan ya kenaikan 1% itu ya BRI. Ya, artinya dikerjakan dengan serius. Program 3 juta rumah itu. Saya pikir itu soal gentingisasi, tentu itu sudah arahan Presiden. Kita akan pelajari, kita persiapkan. Contoh, dulu saya 15 tahun menjadi anggota DPR RI dari Majalengka. Dulu terkenal itu genting dari Jatiwangi. Nah, nanti saya akan datang ke sana, saya akan lihat ya, bagaimana industrinya, kualitasnya, ya, bagaimana kemampuan produksinya, bagaimana harganya. Mungkin dalam waktu dekat saya akan datang ke Majalengka, ke pusat-pusat genting yang ada di Indonesia, juga bagaimana ini bisa dirasakan kebijakan Presiden oleh UMKM, oleh industri ya, oleh pengusaha-pengusaha lokal. Tentu itu kita akan lihat itu semua, nanti pada waktunya saya akan sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, karena 5 tahun ini cuma ada penyaluran berapa? 140 unit. Bayangkan 5 tahun cuma segitu. Nah, tahun ini kita Mekarta saja 141.000 unit. Ya, dalam 1 tahun. Ya. Jadi ada perubahan cara kerja, cara berpikir. Kalau Pak Prabowo sampaikan Einstein itu jangan mengulangi cara yang udah tahu salah, udah tahu gagal, diulang lagi terus dengan orang yang sama dan metode yang sama. Saya pikir itu kita sebagai anak buahnya menjalankan dengan sangat cepat. Ya, tahun ini kita sudah punya program yang real 141.000. Padahal 5 tahun kemarin itu cuma totalnya berapa? 140 juta. Jadi bagaimana skemanya itu terobosannya? Ya, salah satunya kita usulkan bagaimana nanti dengan asumsi sebagai skema KUR, likuiditas dari perbankan dan pemerintah akan memberikan subsidi selisih bunga, sehingga keterjangkauan masalah bunga yang rendah itu akan bisa lebih masuk ya. Karena skema existing kan tidak likuiditas, FLB itu ada likuiditas. Likuiditas tentunya dengan memperhatikan operasional bank, kemudian biaya asuransi, ya. Kemudian juga ada imbal hasil ke negara yang ada 0,5%, itu barangkali akan tetap nggak akan berubah, Pak. Jadi kita usulkan nanti mungkin ya bisa subsidi selisih bunga. Ya, jadi saya minta berpikir dengan keras, melakukan terobosan. Kita sudah bikin terobosan di Mekarta, yuk bikin terobosan dari pembiayaannya ya. Saya sebagai menteri dan sebagai ketua Tapera sudah kita itu dipersiapkan dengan baik. Dan saya juga tahu nanti pada waktunya Pak Dirut akan menyampaikan suatu terobosan yang luar biasa. Tapi nanti waktunya lah, mungkin hari Senin ya. Saya pikir ini adalah langkah yang luar biasa maju, sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo selalu untuk membantu rakyat, terutama rakyat kecil, ya, supaya rakyat itu mendapatkan kemudahan, kemurahan, kecepatan dari negara. Saya yakin Pak Dirut dengan niatnya, jajarannya, jaringannya itu akan jadi suatu legacy yang luar biasa dari BRI. Saya doakan Pak Dirut, terima kasih bisa. Ya, amin. Oke. Banyak juga nih, ya. Selamat malam. Pertama, saya datang ke sini bertemu dengan Dirut BRI, Pak Heri Gunardi, untuk mengucapkan terima kasih. Karena BRI itu kontribusinya untuk rumah subsidi naik sekitar 100%. Tahun 2024 itu ada 16.000 yang dibiayai oleh BRI. Tahun 2025 menjadi 32.000. Ini kenaikan dari presentasi yang terbesar. Pak Dirut, saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Betul, saya terima kasih sekali. Artinya
Ada 32.000 MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, apakah itu petani, nelayan, buruh, ART, supir, ojek, ya, dan lain-lain yang bisa mendapatkan rumah berkat kerja keras daripada BRI. Yang kedua, dalam kaitan dengan ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada PRU, Komisioner Tapera, karena dalam sejarah adanya rumah subsidi dengan pembiayaan FLPP, tahun sebelumnya tertinggi 2023 sebesar 229.000. Itu yang terbesar FLPP dari tahun 2010. Tetapi baru setahun pemerintahan Presiden Prabowo, tahun 2025, itu kenaikan yang luar biasa, yaitu 279.000. Jadi ada kenaikan sekitar 50.000 dalam 1 tahun. Ini membuktikan bahwa tidak benar daya beli itu dalam konteks rumah subsidi turun. Tidak ada peminatnya. Dan rumah subsidi ini yang mengerjakan rata-rata 45 orang. Kalau 279.000 tahun 2025, dikali 5, itu yang bekerja sudah sekitar 1 juta orang. Belum, artinya bekerja di rumah. Kalau 4, berarti 800.000 lebih. Itu menyerap tenaga kerja. Kita anggap konservatif 4 aja. 4 kali 279.000, itu udah hampir 1 juta yang bekerja. Belum lagi tidak ada rumah subsidi yang tidak ada, selalu ada supir dan kenek yang bawa barang bangunan dari toko material ke proyek rumah subsidi. Itu adalah tenaga kerja. Belum lagi di toko materialnya ada 180 barang industri seperti semen, pasir, cat, paku, kaca, dan sebagainya. Dan ujungnya ada pabrik-pabrik industri itu yang ada jutaan orang yang bekerja. Ya, belum lagi ibu-ibu yang jualan di warung, jualan nasi, telur, tahu, dia ujungnya beli dari pasar, ujungnya petani dan lain. Belum lagi perbankan. Berapa banyak orang yang terjadi dari perbankan dalam kaitan rumah subsidi. Belum lagi tadi ada developer, ada kontraktor, arsitek, ya, asuransi, notaris. Jadi ini ekosistemnya jutaan orang yang bergerak di bidang ini. Berkat arahan Presiden Prabowo yang meyakini bahwa rumah subsidi ini sangat penting. Karena itu Presiden Prabowo datang 2 kali tahun lalu di acara rumah subsidi. Yang pertama akhir September di Bogor, 26.000 di launching se-Indonesia. Yang kedua tanggal 20 Desember di Serang, 50.000 30. Jadi ini membuktikan memang Presiden Prabowo sangat pro rakyat, apalagi beliau dilantik bulan Oktober, tanggal 20, bulan November, Presiden Prabowo sudah menggratiskan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dia perolehan tanah bangunan. Sudah menggratiskan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dan menaikkan kuota yang biasanya 220.000 menjadi 350. Jadi saya sangat senang dan kita akan bertemu lagi hari Senin. Kita akan membuat bersama PNM, SMF, ya, PNM Mekar, bersama juga dengan Tapera, menggabungkan beberapa kegiatan secara besar dan masif. Dan nanti hari Senin saya akan undang Pak Dirut, BRI dengan Dirut PNM dan SMF ke kantor saya, dan sore untuk supaya kita akan membuat berbagai kegiatan yang menggabungkan antara tadi yang saya sebut tadi, karena percuma membangun, merenovasi dan membangun rumahnya, tapi kalau ekonomi keluarganya nggak bagus. Contoh, saya sering katakan, misalnya WC-nya mampet, nggak ada duit, pasti kumuh lagi. Dia punya atap bocor, ya, gentengnya bocor, nggak punya duit, pasti kumuh lagi. Dia punya lantai retak, kacanya pecah, nggak punya duit. Nah, Pak Dirut yang juga pemegang saham terbesar dari PNM Mekar, ya Pak ya, itu mendorong betul-betul adanya tahun lalu kalau tidak salah sekitar 50.000 Pak, supaya rakyat kita juga lepas dari rentenir dengan bunga lebih rendah. Dan sekarang sedang dihitung sama Pak Dirut, nanti buat PNM ada terobosan dalam soal bunga, ya. Mudah-mudahan kita tunggu kabar baiknya dari beliau, sehingga nanti rakyat makin diuntungkan. Dengan cara apa? Program lebih mudah, lebih murah, lebih cepat, sehingga rakyat tidak perlu lagi datang ke rentenir, tetapi datang ke negara. Negara hadir melalui BRI, melalui PNM, melalui SMF, melalui PKP. Jadi negara tidak membiarkan rakyatnya dibiarkan begitu, harus diselamatkan dan harus bantu.
Silakan Pak.